Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Biarkan Yesus menuntunmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanggal 17 Agustus yang akan datang adalah hari besar bagi bangsa kita, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Hari itu adalah hari sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, karena wabah virus corona pandemi COVID-19 saat ini, sukacita perayaan ulang tahun NKRI ini tentu berbeda dengan perayaan yang biasanya kita lakukan. Apakah di tempat kita tinggal, di RT, RW, ataupun di gereja-gereja, di rumah-rumah ibadah lainnya, di mana selalu ada perlombaan kemeriahan yang penuh dengan sukacita. Tetapi karena wabah virus corona ini, semuanya yang biasa kita lakukan tersebut akan menjadi tidak bisa kita lakukan. Kalaupun kita lakukan hanya melalui virtual saja, Bapak Ibu, saudara-saudara. Atau ada yang hanya berdoa di rumah masing-masing mensyukuri hari ulang tahun negara kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah penyambutan dunia ini seharusnya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus untuk menebus umat manusia dari kuasa dosa, yang merupakan bukti kasih Allah yang besar bagi dunia ini, bagi umat manusia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Saat kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, Dia datang tanpa gembar-gembor dan tanpa publikasi, supaya orang tahu semua akan kedatangannya. Walau kedatangannya ke dunia ini sudah dinubuatkan para nabi di perjanjian lama, tetapi pada saat Yesus Kristus lahir di kandang domba Bethlehem, di mana di sana tidak ada kehadiran petinggi-petinggi dunia ini saat itu. Yang hadir hanya gembala di ladang Efrata dan juga domba gembalaan mereka, serta orang-orang Majus dari timur. Saudaraku yang terkasih, dalam nats ini Yesus Kristus berkata bahwa Dia datang ke dunia sebagai terang. Dia datang di dalam kasih dan untuk membawa damai sejahtera. Kedatangannya bukan untuk menghakimi dunia ini
atau mengacaukan dunia ini. Namun yang terjadi adalah banyak orang yang menolaknya. Banyak orang menolak kasih-Nya yang besar, menolak keselamatan yang ditawarkannya, dan menolak terang yang ada di dalam dirinya. Hingga saat ini penolakan dan ketidakpercayaan tersebut masih berlanjut. Manusia lebih senang dan lebih nikmat tinggal di dalam kegelapan daripada tinggal di dalam terang. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah tidak enak ketika kita di dalam kegelapan, tinggal di dalam ketidakmerdekaan. Yesus Kristus sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, dan Dia sudah terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Marilah kita percaya dan menerimanya. Tinggalkan segala bentuk kegelapan di dalam kehidupanmu. Biarkan dan persilahkan Yesus Kristus menuntun hidupmu. Dan selama masih ada kesempatan, hendaknya terangmu bercahaya kepada semua orang, sampai nanti hari kedatangannya yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, persilahkan Yesus Kristus menuntunmu di setiap kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini. Biarkan juga Yesus Kristus menuntunmu di dalam menghadapi wabah virus corona, pandemi COVID-19 ini. Dan biarkan juga Yesus Kristus menuntunmu di dalam mensyukuri ulang tahun NKRI yang ke-76 ini, dan menuntunmu untuk melakukan yang terbaik, menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita nyanyikan lagu Mukende nomor 518 ayat 1 dan ayat 3, Marsinondang di Bain Yesus. Yesus
berdoa. Yalah Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu atas firman yang telah kami dengarkan. Ya Bapa, tuntun kami di dalam kehidupan kami ini, supaya kami melangkah dengan teguh dan kami bisa melewati kehidupan ini sampai kepada akhirnya. Ya Tuhan, berkati orang-orang yang sedang sakit, berikan kepada mereka kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami dalam satu hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Sehat-sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.